Kiai Haji Abbas Jamil Buntet lahir pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 atau 1879 di Desa Pekalangan, Cirebon. Beliau merupakan putra sulung Kiai Haji Abdul Jamil. Jalur nasab dari sang ayah, beliau merupakan turunan dari Kiai Haji Mutaat yang tak lain adalah menantu pendiri pesantren Buntet, yakni Mbah Mukaim, salah seorang mufti di Kesultanan Cirebon. Beliau menjadi mufti pada masa pemerintahan Sultan Khairuddin pertama, Sultan Kanoman yang mempunyai anak Sultan Khairuddin kedua yang lahir pada tahun 1777. Tetapi jabatan terhormat itu kemudian ditinggalkan semata-mata karena dorongan dan rasa tanggung jawab terhadap agama dan bangsa. Selain itu juga karena sikap dasar politik Mbah Mukaim yang non-kooperatif terhadap penjajah Belanda, karena penjajah secara politik saat itu sudah menguasai Kesultanan Cirebon. Setelah meninggalkan Kesultanan Cirebon, maka didirikanlah lembaga pendidikan pesantren tahun 1750 di Dusun Kedung Malang, Desa Buntet, Cirebon, yang petilasannya dapat dilihat sampai sekarang berupa pemakaman para santrinya. Untuk menghindari desakan penjajah Belanda, ia selalu berpindah-pindah. Sebelum berada di Blok Buntet, Desa Martapada Kulon, seperti sekarang ini, ia berada di sebuah daerah yang disebut Gajah Ngambung. Disebut begitu, konon, karena Mbah Mukaim dikabarkan mempunyai gajah putih. Setelah itu juga masih terus berpindah tempat ke persawahan Lemah Agung, masih daerah Cirebon, lantas ke daerah yang diebut Tuk Karangsuwung. Bahkan, lantaran begitu gencarnya desakan penjajah Belanda, karena sikap politik yang non-kooperatif, Mbah Mukaim sampai hijrah ke daerah Beji, Pemalang, Jawa Tengah, sebelum kembali ke daerah Buntet, Cirebon. Hal itu dilakukan karena hampir setiap hari tentara penjajah Belanda setiap hari melakukan patroli ke daerah pesantren. Sehingga suasana pesantren mencekam, tapi para santri tetap giat belajar sambil terus bergerilya bila malam hari tiba. Semuanya itu dijalani dengan tabah dan penuh harapan, sebab Mbah Mukaim selalu mendampingi mereka. Sementara bimbingan Mbah Mukaim selalu mereka harapkan sebab kiai itu dikenal sebagai tokoh yang ahli tirakat riyadlah untuk kewaspadaan dan keselamatan bersama. Beliau pernah berpuasa tanpa putus selama 12 tahun. Kiai Haji Mukaim membagi niat puasanya yang 12 tahun itu dalam 4 bagian. 3 tahun pertama, ditunjukkan untuk keselamatan Buntet pesantren. 3 tahun kedua untuk keselamatan anak cucunya. 3 tahun yang ketiga untuk para santri dan pengikutnya yang setia. Sedang 3 tahun yang keempat untuk keselamatan dirinya. Saat itu Kiai Haji Mukaimlah peletak awal pesantren Buntet, sudah berpikir besar untuk keselamatan umat Islam dan bangsa. Karena itu pesantren rintisannya hingga saat ini masih mewarisi semangat tersebut. Sejak zaman pergerakan kemerdekaan, dan ketika para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama, pesantren ini menjadi salah satu basis kekuatan NU di Jawa Barat. Beliau memiliki 2 orang istri, yakni Nyai Asyah dan Nyai Zainah. Anak-anaknya adalah Kiai Haji Mustahdi, Kiai Haji Mustamid, Kiai Haji Abdullah, dan Kiai Haji Nahduddin Royandi. Pada hari Ahad 1 Rabiul Awal 1365 H 1946 M, di usia 64 tahun, Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dipanggil ke Haribaan Sang Halik setelah menunaikan ibadah salat subuh dan dibumikan di pemakaman pesantren Buntet. Beliau sangat terkejut dan kecewa dengan terjadinya penandatanganan dalam perjanjian Linggarjati tahun 1946, sebagai seorang pejuang yang langsung terjun di lapangan untuk bergabung dalam Tentara Sabilillah. Beliau sangat kecewa dengan hasil perundingan tersebut, sebab hasil perundingan antara pemerintahan Republik Indonesia dan imperialis Belanda banyak mengecewakan pihak Tentara Republik Indonesia. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet memulai pendidikannya dengan belajar kepada ayahnya sendiri, Kiai Haji Abdul Jamil. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu agama, baru pindah ke pesantren Sukanasari, Pleret, Cirebon di bawah pimpinan Kiai Haji Nasuha. Setelah itu, masih di daerah Jawa Barat, beliau pindah lagi ke sebuah pesantren salaf di daerah Jatisari di bawah pimpinan Kiai Haji Hasan. Baru setelah itu keluar daerah yakni ke sebuah pesantren di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Tegal yang diasuh oleh Kiai Haji Ubaidah. Setelah berbagai ilmu keagamaan dikuasai, maka selanjutnya beliau pindah ke pesantren yang sangat kondang di Jawa Timur, yakni pesantren Tebuireng, Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh harismatik yang kemudian menjadi pendiri NU. Pesantren Tebuireng itu menambah kematangan kepribadian Kiai Haji Abbas Jamil Buntet, sebab di pesantren itu beliau bertemu dengan para santri lain dan kiai yang terpandang seperti Kiai Haji
Abdul Wahab Casbullah, tokoh dan sekaligus arsitek berdirinya NU, dan Kiai Haji Abdul Manaf turut mendirikan pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Walaupun keilmuannya sudah cukup tinggi, namun beliau seorang santri yang gigih, karena itu tetap berniat memperdalam keilmuannya dengan belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Beruntunglah beliau belajar ke sana, sebab saat itu di sana masih ada ulama Jawa terkenal tempat berguru, yaitu Kiai Haji Mahfud Stremas, asal Pacitan, Jatim, yang karya-karya Kitab Kuning-nya termasyhur itu. Di Makkah, beliau kembali bersama-sama dengan Kiai Haji Bakir Yogyakarta, Kiai Haji Abdillah Surabaya, dan Kiai Haji Wahab Casbullah Jombang. Sebagai santri yang sudah matang, maka di waktu senggang Kiai Haji Abbas Jamil Buntet ditugasi untuk mengajar pada para mukminin, orang-orang Indonesia yang tertinggal di Mekah. Santrinya antara Kiai Haji Kolil Balerante, Palimanan, Kiai Haji Sulaiman Babakan, Ciwaringin, dan santri-santri lainnya. Guru-guru beliau adalah Kiai Haji Nasuha Sukansari, Pleret, Kiai Haji Hasan Jatisari, Weru, Kiai Haji Ubaidah, Tegal, Kiai Haji Hashim Asyari. Di Masjid Al-Haram Makkah, beliau berguru kepada Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Zubaidi, Syekh Mahfud Termasi. Dengan bermodal ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai pesantren di Jawa, kemudian dipermatang lagi dengan keilmuan yang dipelajari dari Mekah, serta upaya Naya mengikuti perkembangan pemikiran Islam yang terjadi di Timur Tengah pada umumnya, maka mulailah Kiai Haji Abbas Jamil Buntet memegang tampuk pimpinan pesantren Buntet warisan dari nenek moyangnya itu dengan penuh kesungguhan. Dengan modal keilmuan yang memadai itu membuat daya tarik pesantren Buntet semakin tinggi. Sebagai seorang kiai muda yang energi, beliau mengajarkan berbagai khazanah kitab kuning, namun tidak lupa memperkaya dengan ilmu keislaman modern yang mulai berkembang saat itu. Maka kitab karya ulama Mesir seperti tafsir Tontowi Jauhari yang banyak mengupas masalah ilmu pengetahuan itu mulai diperkenalkan pada para santri. Dengan sikapnya itu, maka nama Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dikenal ke seluruh Jawa, sebagai seorang ulama yang alim dan berpemikiran progresif. Namun demikian beliau tetap rendah hati pada para santrinya, misalnya ketika ditanya sesuai yang tidak menguasai, atau ada santri yang minta diajari kitab yang belum pernah dikajiannya ulang, maka Kiai Haji Abbas Jamil Buntet terus terang mengatakan pada santrinya bahwa beliau belum menguasai kitab tersebut, sehingga perlu waktu untuk menelaahnya kembali. Memiliki dua orang istri, yakni Nyai Asyah dan Nyai Zainah. Anak-anaknya adalah Kiai Haji Mustahdi, Kiai Haji Mustamid, Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Nahduddin Royandi. Murid-murid beliau Kiai Haji Kolil Balerante, Palimanan, Cirebon, Kiai Haji Sulaiman Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Prof. Kiai Haji Ibrahim Hosen, LML, Kiai Haji Ahmad Syakir Masum, Kiai Haji Mustamid Abbas sebagai pejuang bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Beliau adalah pemimpin rombongan pejuang Cirebon yang berangkat dengan kereta api menuju Surabaya. Sebelumnya beliau diminta datang ke Surabaya sebelum dimulainya pertempuran tersebut oleh Kiai Haji Hashim Asyari, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Rois Syuriah NU, ketika Bung Tomo minta restu kepadanya. Oleh sebab itu, beliau seringkali diminta bantuan khusus yang berhubungan dengan kepintarannya, misalnya untuk menetapkan hari perlawanan terhadap imperialis Inggris yang sebelumnya diminta oleh Bung Tomo. Tercatat dalam sejarah Indonesia dan sejarah Pondok Pesantren Buntet sendiri, bahwa pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, peran Kiai Haji Abbas Jamil Buntet bersama Kiai Haji Anas dalam perjuangan melawan imperialis Inggris sangat menentukan nasib bangsa Indonesia. Atas restu Kiai Haji Hashim Asyari, beliau terlibat langsung dan bahu-membahu dengan para pejuang lainnya dalam pertempuran tersebut. Bahkan beliau juga mengirimkan para pemuda yang tergabung dalam tentara Hizbullah ke berbagai daerah pertahanan melawan imperialis yang hendak menduduki Republik Indonesia, misalnya ke Jakarta, Bekasi, Cianjur, dan sebagainya. Karir beliau 1. Menjadi pengasuh pesantren pulang dari Tanah Suci. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet semakin dihormati masyarakat. Beliau pun tidak putus melanjutkan menuntut ilmu, seperti di pesantren Tebu Ireng yang diasuh Kiai Haji Hashim Ari. Pada saat itu, beliau ikut mendirikan Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri bersama dengan Kiai Haji Wahab Casbullah dan Kiai Haji Manaf. Selanjutnya,
Kiai Haji Abbas Jamil Buntet mulai memegang tampuk pimpinan pondok pesantren Buntet di kampung halamannya. Beliau mengajak seluruh anggota keluarga besarnya untuk ikut membangun lembaga ini, terutama sebagai pengajar. Santri-santrinya berasal dari berbagai penjuru daerah. Ciri khas pesantren Buntet juga menjadi acuan bagi pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, khususnya tasawuf. 2. Peranan di Nahdlatul Ulama NU. Adapun di lingkungan organisasi, Kiai Haji Abbas turut aktif dalam Nahdlatul Ulama NU. Di sini, jabatannya adalah anggota Dewan Muhtasyar Pusat dan kemudian Rais Aam Dewan Syuriah NU Provinsi Jawa Barat. 5. Teladan beliau walaupun namanya sudah terkenal di seantero Pulau Jawa, baik karena kesaktiannya maupun karena kealimannya, tetapi Kiai Abbas tetap hidup sederhana. Di langgar yang beratapkan genteng itu, ada 2 kamar dan ruang terbuka cukup lebar dengan hamparan tikar yang terbuat dari pandan. Di ruang terbuka inilah Kiai Abbas menerima tamu tak henti-hentinya. Setiap usai salat duhur atau asyar, sebuah langgar yang berada di pesantren Buntet, Cirebon itu selalu didesaki para tamu. Mereka berdatangan hampir dari seluruh pelosok daerah. Ada yang datang dari daerah sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah bahkan juga ada yang dari Jawa Timur. Mereka bukan santri yang hendak menimba ilmu agama, melainkan inilah masyarakat yang hendak belajar ilmu kesaktian pada sang guru. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet selalu menjadi rujukan para pemimpin nasional. Tidak hanya karena pengikutnya banyak, tetapi memang nasihat dan pandangannya sangat berisi. Semuanya itu tidak diperoleh begitu saja, melainkan hasil pergumulan panjang, yang penuh pengalaman dan pelajaran, sehingga membuat para tokoh matang dalam kancah perjuangan. Bukan sekadar tokoh yang berperan karena mengandalkan popularitas keluarga atau keturunannya. Semuanya itu tidak terlepas dari peran para pendahulu pesantren Buntet ayah Kiai Abdullah Abbas sendiri, yaitu Kiai Abbas, seorang ulama besar yang mampu memadukan kitab kuning dan ilmu kanuragan sekaligus, sebagai sarana perjuangan membela umat. Sewaktu masih kecil, seumuran anak-anak yang suka telanjang dan bermain layang-layang, Kiai Abbas setiap meminta uang jajan kepada ayahandanya harus memenuhi syarat yang diberikan. Waktu itu Abbas kecil harus membacakan nazam maksud riwayat lain Alfiyah, dengan hafalan di hadapan ayahnya. Dengan segera Abbas kecil pun membacakannya dengan hafalan di luar kepala, semuanya tanpa tersisa dan terlewat satu bait pun. Bercampur heran dan takjub, akhirnya uang jajan pun selalu diberikan jika ia meminta. Beberapa saat kemudian, Abbas kecil mengutarakan keinginannya kepada sang ayah untuk mondok. Meski ayahnya sendiri adalah seorang kiai yang alim dan mengajar ke para santri, orang Jawa menyebut itu belum dikatakan mondok karena belajar kepada orang tuanya sendiri. Disebut mondok jika ia belajar ke pesantren yang bukan milik orang tuanya. Begitupun dengan Abbas kecil, punya keinginan yang besar untuk mesantren ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa, khususnya Jawa Barat. Karena desakan yang besar dari anaknya, akhirnya Kiai Haji Abdul Jamil mengabulkan, "Yawis lamun arep mondok, pamita sira marang dulur iraning Masjid Agung Cirebon, ya sudah kalau kamu ingin mondok, mintalah restu kepada kerabatmu yang ada di Masjid Agung Keraton Cirebon." Dengan langkah tegap, tatapan tajam ke depan, Abbas kecil berjalan kaki menyusuri rel kereta api berangkat pagi dari rumahnya menuju Masjid Agung Cirebon. Hari itu adalah hari Jumat. Tepat pukul 12 siang kurang 10 menit, beduk masjid pun berbunyi bersamaan dengan datangnya Abbas kecil. Salah seorang habib, imam dan khatib Masjid Agung Cirebon, pun berteriak, "Heh, sapa kuno sing wani-wani nabuh beduk, kurang 10 menit. Siapa yang berani-beraninya menabuh beduk, padahal waktu masuk salat kurang 10 menit lagi." Karena satupun jamaah yang hadir tidak ada yang menjawab, karena memang tidak ada yang merasa menabuh beduk, habib itu pun bertanya di hadapan jamaah, "Siapa saja orangnya yang masuk masjid bersamaan dengan bunyi beduk tadi, suruh dia menghadap saya." Para jamaah pun saling toleh, tidak ada yang merasa. Tapi salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk menjawab, "Maaf, Habib. Ada satu orang yang dimaksud, tapi dia cuma anak kecil, kulitnya hitam, nampak lusuh dan pakaiannya tidak rapi." "Bagian bocah cilik, biarin, meskipun anak kecil," jawab sang Habib. Akhirnya Abbas kecil pun diminta menghadap sang Habib, dan ia ditanya, "Siraku sapa, saking endi? Kamu itu siapa dan berasal dari mana?" Dijawab dengan tegas ala anak kecil, "Ingsun Abbas, putrane Dul Jamil Buntet." "Saya Abbas, putranya Abdul Jamil Buntet." Langsung saja sang Habib merangkulnya sembari menangis, dan berkata, "Masya Allah, siraku arane Abbas, putrane Kiai Abdul Jamil Buntet. Sedulur ingsun, Masya Allah,
Kamu Abbas putranya Kiai Abdul Jamil Buntet. Masih kerabatku. Akhirnya Abbas kecil pun disuruh sang Habib untuk naik mimbar, dan berkhutbah. Meski kecil, ia sudah sangat fasih berbicara di hadapan orang banyak. Berkhutbah dengan lancarnya bak khatib yang sudah sangat berpengalaman. Ternyata beduk masjid yang berbunyi sendiri itu, sebagai pertanda dan penyambutan ada tamu orang yang besar, Kiai Haji Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil Buntet. Mungkin yang menabuh beduk dan menyambut itu adalah para malaikat. Tutup pamandaku, Bapak Ridwan salah satu santri Buntet pesantren, mengakhiri kisahnya.